eh apa ya? Dibilang sedih ya, dibilang senang sih enggak ya. Cuman aku ngerasa eh lagi-lagi kebenaran akan menemukan jalannya. Pagi-pagi tadi aku baca dan mendengar voice note NM sama BQ. Aku cuman berpikir, kok Allah secepat ini ya membatas semua perbuatan, mengungkap kebenaran. Tapi anyways, aku hanya ingin menasihati kalau masih mendengar. Jangan nambah musuh, jangan cari musuh. Karena seperti kau bilang, kau tidak selamanya di sana. Nanti kalau keluar nggak ada teman gimana? Dan juga aku mengapresiasi teman-teman pengguna medsos yang membuat akun-akun anonim untuk menghina, membuli. Sudah pada tobat ya. Juga para teman-teman influencer yang menyadari bahwa tanggung jawab moral kalian sebagai influencer memberikan contoh harus yang baik-baik kepada masyarakat, juga menyadari bahwa bijaklah di dalam bersosial media. Nah, aku tidak melarang kalau kalian ingin mendukung atau mensupport idola kalian, tetapi dengan cara-cara yang baik. Selamat hari Selasa. Maaf ya, sudah maafin. Iya katanya, maksudnya orang tuh mau segimanapun Isa Zega misalnya perang atau ribut sama apa, hanya cinta yang bisa mengalahkan kebenci dan dendam itu. Ngasih taunya yang baik-baik gitu. Walaupun siapa itu si bule ini nggak ada titip salam sama Isa, tapi aku sampaikan dia titip salam buat mami. Oh gitu ya gitu ya. Iya, untuk ini aja Tengoklah dulu sebenarnya. namaku. Udah ganti. Anjir. Rinda Salutero, oh benar, mantap Rinda. Gue mau ketantang petenteng karena gue nggak ada apa-apanya di kasus ini, bodoh amat. Kayak si kayak si Kanza. Oh, Kanza suruh ganti nama, nanti Kanza Salutero. Jamaah apa ini? Ganti nama. Janganlah. Itu Aku aja itu dulu juga kan ya orang kayak podcast Dokyun apa naik kesayangan. Dokyun. Dokyun, dirimu kemana aja? Mana Dokyun? Iya. Ada di Nih. bawah ya. Cepat multi, cepat. Cepat kamu. Mana dia? Mr. Z, ayo dong ngomong dong, ada apa Mr. Z? Udah kita udah tegang-tegangnya, udah sekarang kita dengerin Bapak Ji bicara. Aku mute ya. Iya, tadi saya sempat ini selamat malam semua teman-teman. Malam. Mengkaji yang misgosip suarakan itu. Jadi kalau kita ini mengkaji yang misgosip suarakan, tapi ya tinggal misgosip aja. Kalau itu justru telak, gitu loh, telak. Ditambah lagi saya komunikasi dengan Prof. Imran lewat ini ya. Nampaknya itu justru ini yang telak gitu. Ketika ada 2 NA, kemudian ada yang produk yang dijelaskan oleh Bu Dr. Janet, justru yang ini yang telak ketika ada NA yang sudah ditarik tapi dipakai. Ini keren sekali ini misgosip. Tapi misgosip jangan dulu misgosip. Tahan-tahan, susun rencana misgosip nih. Bagus sekali tuh. Fakta, realita, dan datanya bagus sekali. Benar-benar bagus itu. Telak itu. Orang seperti misgosip itu dianggap ecek-ecek tapi kok ditakuti ya. Nah, ternyata ada data, ada fakta di misgosip. Nah, saya dorong aja misgosip. Makasih Mr. Kalau misgosip mau benar-benar yang prosedural gitu. Keren itu. Itu sih menurut saya ya Mr. Brand, Bu Fitri. Jadi apa yang akhir-akhir ini rame itu justru saya cenderung apa yang disampaikan misgosip itu
benar. Karena ada telak ya, ada dua apa ya? Ya, NA dua yang digunakan. pelaporan. Ya, Satu NA, dua Iya. produk. Enggak, iya, satu dua NA, dua NA, dua kasus. Nah, Iya, satu maksudnya- NA baru dengan overclaim, satu NA lama yang masih diperjualbelikan. Ya, kalau itu untuk laporannya keren, Miss Gosip justru itu. Ya, Iya, justru itu Mr. Brand yang menarik sekali, dan itu kalau orang-orang pengusaha di bidang itu telak Mr. Brand. Itu sih menurut saya, Bu Fitri, Mr. Brand. Oh, iya, Silakan, pasti kemarin diskusi. kan kita sempat diskusi lah mengenai apa yang ingin dilaporkan sama Miss Gosip ini kan. Makanya ketika kita tanya, ini analisanya pelaporan ini bagaimana? Itu kemungkinannya sudah mendekati 90% ke atas, Mr. Z. Dari segi hukum ya. Dari segi hukum. Iya. Karena apa yang dilaporkan Miss Gosip ini, itu kan pertama sesuai prosedur. Miss Gosip itu tidak pernah mereview. Dia hanya menginformasikan bahwa dia telah melakukan uji lab mandiri, dan menemukan hasilnya seperti ini. Dan kemudian langkah berikutnya dia laporkan sesuai prosedurnya kemana, ke BPOM, ya kan? Selain melalui hotline. Ditanya Saya dulu, selesaikan dulu, Mr. Z. Jadi kan Miss Gosip sudah menyampaikan juga. Nah, ketika sudah disampaikan ke Halo BPOM, laporan fisiknya pun diberikan. Makanya ada surat tanda terima laporannya. Nah, di situ nanti kita bisa minta follow up-nya. Bukan cuma Miss Gosip, semua masyarakat bisa meminta update dari BPOM. Bukan hanya Miss Gosip, kita pun masyarakat berhak, karena Miss Gosip sudah melaporkan kan. Kita berhak tuh. Tinggal kita bilang, Pak, bagaimana tindak lanjutnya BPOM terhadap laporan Miss Gosip. Masyarakat ini semuanya berhak. Bukan cuma Miss Gosip. Kan itu produk. Nah, yang kedua. Tapi si Bopeng udah bereaksi belum atas laporan Miss Gosip di BPOM? Biasa kan ya apa-apa langsung bereaksi kan? Ini ngomong apa? Reaksinya yang paling kentara ya, setelah Miss Gosip bikin VT tentang dengan klaim yang salah itu, ya, hasil uji lab itu, beberapa saat kemudian VT dia yang promosi produk itu hilang. Oke, itu kan benar itu. Tapi ngoceh-ngoceh nggak dia? Enggak. Diem. Nah, Enggak. artinya dia takut kalau dia diem. Kalau dia ngerasa sok jago kan ngoceh pasti. Nah, makanya kan kemarin aku statement, aku bilang, kalau ada yang mau coba-coba intervensi ke BPOM, ya, kita kan sudah tahu semua nih, Miss Gosip bukan reviewer, oke? Tidak ada konflik kepentingan, benar-benar pure masyarakat. Kita kan kembali bersandar kepada aturan BPOM kan? Tidak ada konflik kepentingan yang dilakukan oleh Miss Gosip, karena Miss Gosip bukan pelaku usaha skincare. Dia pure masyarakat biasa. Dan kita dukung itu. Ya kan? Jadi semua masyarakat ini mendukung apa yang dilakukan Miss Gosip dan berhak untuk tahu bagaimana tindak lanjut BPOM. Yang pertama, Miss Gosip bukan reviewer. Yang kedua, tidak ada konflik kepentingan di situ. Itu sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur di peraturan BPOM. Jadi kalau Samira mau mencoba-coba intervensi, ya dia sedang berhadapan dengan masyarakat luas. Silahkan aja. Kalau BPOM mau mengakomodir Samira, dia berhadapan dengan masyarakat dong berarti. Betul. Kita challenge Bapak Taruna yang terhormat untuk membuktikan ucapannya, himbauannya kepada masyarakat. Karena Pak Taruna yang minta kalau ada temuan masyarakat bawa ke BPOM. Ini udah dilakukan oleh masyarakat. Nah, makanya saya mention terus Pak Taruna. Jangan omon-omon, ya. Ya betul, di Instagram Polka Fitri. Nah, harusnya kan akun-akun besar ini, ya, akun-akun besar yang udah centang biru, harusnya concern juga dengan hal ini. Karena Miss Gosip ini bukan pelaku usaha skincare. Sudah pasti nggak ada tendensi apa-apa. Ini pure dia menemukan, kemudian dia melakukan uji lab mandiri, dan dia hanya menginformasikan. Beda halnya review ya. Kalau review itu berarti produk itu dikupas tuntas, kemudian mengklaim atau memberikan validasi atau verifikasi. Kalau
Kalau Miss Gosip kan enggak, dia hanya menyampaikan, ini guys saya temukan begini. Nah kemudian tindak lanjutnya kan secara prosedural ke BPOM. Iya, terus ke BPOM aku tanya, ini kan saya melaporkan produk seorang influencer yang namanya ya lumayan besar. Apakah di BPOM ini diberikan kayak kewenangan? Karena menurut pemberitaan ya kan beliau itu mengakui lah bahwasanya BPOM Mengangkangi. itu bukan kayak merasa gini, BPOM itu adalah di genggamannya gitu. Oh, iya. Aku tanya gitu kan, apa karena oh enggak, kita sama semua siapapun yang melaporkan itu kita anggap itu adalah masyarakat, katanya gitu. Oh iya benar, aku bilang jika pun misalnya beliau mempertegas segala apapun dengan media, seharusnya hari ini saya juga akan membawa media. Tapi karena saya tahu BPOM sangat transparan untuk masyarakat, saya tidak akan membawa media. Aku bilang gitu. Luar biasa. Hebat juga Miss Gosip ya. Iyalah kan. Pinter Luar banget udah. biasa, coba. Luar biasa. Jauh Pinter loh otaknya. banget loh. Bisa jadi Bopeng diplomat sama dia udah ini. Iya, jauh karena loh. kita kan harus jauh, Bu. yakin, transparan. Harusnya malu nih. Samira, lu malu sama Miss Gosip. Samira malu lu. Lanjut. Iya, Nah. nih aku lanjutkan sedikit ya. Ada kesalahan yang dibenarkan. Nah, nih ya, Mr. Ben paham nih. Ada kesalahan yang dibenarkan, tapi ada kebenaran ya yang disalahkan. Itu bolak-balik begitu. Nah sekarang ini Miss Gosip ini mau membuka nih, ya kan, mau membuka. Tapi Miss Gosip kan paham nih, ini ancamannya juga luar biasa ini Mr. Brian. Ini Betul. tidak main-main ini. Ya, tidak main-main. Ini teman-teman di bawah ini mungkin nggak senang ketika Miss Gosip mau buka. Nah, ya di sisi lain karena belum berjalan ini ada kekhawatiran terhadap Miss Gosip. Nah, sekarang saya bertanya, Miss Gosip aman nggak di tempat tinggalnya atau di sekitarnya? Ini kalau enggak nih kita kawal nih Miss Gosip, karena jangan sampai kau terancam begitu loh Miss Gosip. Aku kayak Kanza aja deh, Mr. Z. Selama Adiknya. aku jadi adiknya Fitri Sofyan. Kita kayak harus ganti nama semua deh. Tahu kawan Kobur nge-WA aku nih ngirimin dia juga belakangnya ganti Kabut Erul. Jadi gini, Mr. Z, hal yang menarik ya, tadi sudah aku sampaikan waktu aku pertama live itu. Hal yang menarik yang terjadi di pelaporannya Miss Gosip ini ada dua. Yang pertama, Miss Gosip mengajarkan pada kita semua, terutama kepada Dok sama si Bopeng itu, begini loh prosedur yang benar. Ya kan? Yang kedua, Miss Gosip mengajarkan juga kepada kita bagaimana caranya mirroring perbuatan orang yang salah. Tujuannya cuma satu, equality before the law. Seperti yang disampaikan Prof. Emran itu, equality treatmentnya. Perlakuan yang sama, bukan hanya kesetaraan ya. Jadi, ketika nanti Miss Gosip dalam laporan yang pertama ini sudah melakukan sesuai prosedur. Yang kedua, mirroring perbuatannya si Bopeng juga, ya, yang mana dia tidak perlu menunggu rilis BPOM, ya kan? Dan itu akan dilakukan juga oleh Miss Gosip. Sekarang kita challenge penegak hukum. Kalau sampai, nah ini kan gitu. Kita harus men-challenge. Tanpa ada rilis BPOM bisa melaporkan. Katanya bisa, ya sudah. Hal yang sama akan dilakukan Miss Gosip. Kita akan challenge. Iya Ya kan? benar-benar. Benar, nggak Iya usah dong. nggak usah banyak nanya lagi, nggak usah ngajar-ngajarin Iya. lagi itu kubu sana, nggak usah baca-baca pasal lagi. Nggak usah Sama. baca-baca, udah. Kita tuh paling enak. Pembelaan kita terhadap Miss Gosip ya, atau dukungan kita terhadap Miss Gosip paling enak udah. Karena ada hanya diajarkan copy ya paste Mas dari Fadlan. mereka. Betul. Kita tinggal bolak-balikin aja. Apa yang mereka ucapkan selama ini terhadap Dr. Richard Lee, kita pakai. Ya.
Sekarang posisi kita itu seperti si Bopeng. Bener. Iya kan? Nah sekarang mau ini yang aku bilang, dua hal yang sangat menarik tuh itu. Terlalu banyak ya kejanggalan yang dinormalisasi. Nah sekarang kita challenge penegak hukum nih. Hal yang pertama, Miss Gosip tegas ya, melakukan sesuai prosedur. Miss Gosip tidak melakukan review. Nah, yang kedua, Miss Gosip melakukan mirroring. Nanti bola panasnya ada pada penegak hukum. Bener. Sekali lagi ya, kemurnian ini kan terjadi karena Miss Gosip ini bukan pelaku usaha skincare. Dia benar-benar masyarakat biasa. Dia nggak punya kepentingan apa-apa. Pasal 7 Peraturan BPOM nomor 16 tahun 2025 Kenapa ketawa? ada yang bahas pasal 7 Peraturan BPOM nomor 16 tahun 2025 apabila melanggar peraturan ini akan dihukum yang berlaku. Ditanyakan tuh, yang berlakunya yang mana? Iya, gak ada yang berlaku ya kayaknya. Ini harus jelas dong, harus jelas. Kok ini gak jelas? Makanya aku bilang ya, kadang-kadang apa ya? Dedi itu Dedi ya. Kalau kita diajak berdebat dengan Lagi orang nyindir. yang diajak berdebat oleh orang yang pemahamannya cuma letterless, ya, kita nggak ada gunanya. Kalau sudah ada peraturan yang mengatakan demikian, lihat peraturan atasnya. Peraturan itu dibuat dasarnya dari mana? Kan ada tuh Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Persaingan Bisnis. Itu kan semua disebutkan, makanya itulah pentingnya ya. Bukan cuma sekedar baca, nonton juga penting. Kan selalu bilang nih, berarti kurang baca. Nggak perlu baca, nonton. Nonton itu juga penting. Nonton aja itu, di situ sudah dijelaskan semua. Bahkan dibedah waktu itu sama Mr. Z, ya, berjam-jam itu kita membedah itu supaya apa? Itu video lama. Tapi yang berbicara itu masih menjabat saat ini. Artinya legal standingnya jelas. Dia seorang kepala BPOM. Apapun jawaban atau pernyataan dia di depan publik itu bisa. Siapa yang ngomong itu video lama? Mereka. Iyalah. Ya ampun. Kan masih Siapa menjabat lagi, Bu? sekarang dan masih ada dianya. Iya, makanya aku bilang. Terkadang kan kita selalu Bisa ya. bilang ya. Mungkin ngebela fans itu kadang-kadang dibutakan kan. Iya. Ya, jadi kalau peraturan itu tidak mencantumkan sanksi, maka sanksinya adalah payung hukumnya yang di atasnya. Begitu cara memahami hukumnya. Peraturan perundangan yang berlaku. Kalau aku kemarin langsung aja, berarti ini saya langsung ke ranah hukum ya Bu, aku bilang gitu. Iya gitu. Karena aku pertanyakan secara tegas sanksi dari BPOM apa gitu. Oh ya seperti ini. Oh kalau begitu saya langsung ke ranah hukum ya Bu. Oh iya ini bukan kemauan saya, tapi ini adalah kemauan hukum, harus tegas. Aku bilang gitu. Direkam lagi sama dia. Iya. Direkam lagi. Lanjut teman-teman, aku Isa bentar ya. Iya, Kak. Siap, Bu. Jadi itu teman-teman, kita bukan mendukung Miss Gosip secara pribadi, bukan personal, bukan. Tapi apa yang dia lakukan itu kan untuk penegakan hukum. Yang kita dukung penegakan hukumnya. Makanya aku pernah bilang, mohon maaf ya Miss Gosip ya. Waktu itu kan Miss Gosip sempat ada mau tabayunan tuh. Karena aku dengar tuh mau ditabayunkan antara Miss Gosip sama Doktif kan. Aku bilang. Kapan siapa yang mau? Oh, ada yang di si Dedi mau tabayun ya. saya. Itu aku bilang tuh di Komal sini, karena aku nggak nonton di sana kan. Karena aku dengar ada yang nyampaikan kan, itu Miss Gosip katanya mau ditabayunkan dengan Doktif. Aku bilang di sini, nggak apa-apa mau tabayun. Tapi kalau sampai Miss Gosip nggak melaporkan itu, Miss Gosip yang kita laporkan. Karena melindungi kejahatan.
Betul. Iya, betul Kenapa betul. bilang begitu? Karena Miss Gosip sudah sampaikan itu di publik kan. Mm-mm. Nah, ketika Miss Gosip sudah sampaikan ke publik, berarti Miss Gosip sudah tahu itu sebuah kejahatan, bahwa ada NA yang sudah dicabut dijual kembali. Kalau Miss Gosip nggak laporkan, berarti Miss Gosip menyembunyikan kejahatan kan? Atau Iya, betul. membantu ada tindak kejahatan. Aku bilang begitu di sini. Terus tapi kata yang teman-teman kan, enggak lah pasti dilaporkan. Ya bagus. Akhirnya Miss Gosip merealisasikan itu dan kita dukung. Gitu Iya. loh. Karena Meskipun kita jalan saya sedikit pelan-pelan ya kan, Mister Bang. sabar. Ya Ya, memang harus seperti itu. Kita ada aturan dan prosedur. betul. Enggak Dan kita cuk lapor, cuk lapor. Tiba-tiba ditendang pula kan. Kita kan bukan yang tiba-tiba SP3 gitu, Miss. Ntar Iya. Miss makanya Gosip kan sujud syukur juga ya. Gini Pak Ardi, karena keinginan saya ini hukum ini harus tegak lurus, bukan betul. untuk diperas gitu. Betul, keren. Kita kan Tapi juga kalau urusan udah sama-sama muak ngelihatnya. makanya kalau urusan pasal memasal aku serahkan Bang Terang aja sudah. Tapi izin ya, aku lihat si Dedi itu semenjak dukung Doktif, kalau misalkan dia debat itu, dia itu mulai merendahkan orang juga loh. Terus dia kadang nggak Siapa? sadar. Si Dedi kadang nggak sadar. Dedi kadang tuh merasa dia paling benar. Jadi kadang dia bilang, ah kalian nggak paham nih, padahal yang di situ ada orang hukum juga, ada pengacara juga. Makanya kan waktu dia bilang, nih ya, aku tuh waktu pertama kali dia bilang, saya ini yang paling mengerti tentang kasus ini, katanya. Dia bilang gitu kan. Nah, terus aku bilang, kalau abang paling mengerti, berarti abang tahu dong siapa yang melaporkan ini. Iya. Iya kan? Dia Betul, bilang benar. Doktif yang melaporkan. Aku bilang bukan. Aku bisa tunjukkan datanya. Makanya Tapi waktu ya aku naik, namanya Dedi lagi kelalap gitu ya kan, menutup mata untuk semua itu. Karena ya dia itulah. memuja, Miss. Apalagi udah Itulah. seneng banget di follow sama dokter detektif lah. Aku kusepa aja kalau di follow ya kan. Makanya aku bilang, kalau misalnya nih ya, dia bicara substansi perkara dengan membacakan persangkaan pasal, aku nggak mau ada di situ. Aku yang kulihat itu adalah prosedur penegakan hukumnya dulu. Karena itu yang paling awal. Kalau untuk persangkaan pasal, pembuktian nanti di pengadilan tempatnya. Ngapain kita berdebat sekarang? Betul. Iya kan? Tapi kalau Setuju. prosedur penegakan hukumnya, mari kita telaah. Contoh, penegakan hukum itu yang penting apa sih? Faktanya harus diungkap dulu, jangan ditutupi apalagi dipelintir. Karena fakta nanti yang menyusun peristiwa, peristiwa yang menyusun kronologis, kronologis yang mendukung konstruksi hukum. Begitu dulu. Mm-mm. Nah, kalau pelapornya aja disembunyikan, apalagi dipelintir, dibilang doktap, doktip, faktanya bukan itu. Makanya aku bilang carikan saya buktinya, tunjukkan pada saya dokumennya resmi ya. Yang ada tulisannya pelapornya adalah Dr. Samira Farahnas. Aku juga akan menunjukkan dokumen yang menunjukkan bahwa pelapornya itu inisialnya HH. Sampai sekarang nggak bisa kan ditunjukkan. Mau dibilang laporan gantung lah, mau dibilang apapun itu. Apalagi sampai bilang berstrategi, nggak ada urusannya. Ini fakta, bukan strategi. Aku nggak penting urusan berstrategi itu. Nah, kalau sudah begitu disampaikan, itu fakta. Terus yang kedua, faktanya, ya. Fakta yang kedua, laporan itu dibuat sebelum rilis BPOM. Itu fakta. Berarti, waktu dilaporkan, barang itu nggak kenapa-napa. Bener nggak? Karena nggak ada rilis BPOM-nya kan? Barang itu nggak ada apa-apanya, nggak kenapa-kenapa. Tiba-tiba dilaporin aja, baru rilis BPOM-nya keluar. Nah, perbuatan itulah yang kita mirroring sekarang. Betul. Perbuatan itu yang kita mirroring. Mm-mm. Kita pakai cara yang sama terhadap pelaporan Richard Lee. Nah, makanya kita challenge nanti APH itu, aparat penegak hukum. Ini Pak dasarnya, ini juga dasarnya. Kan begitu. Nah, mulai pening kepalanya itu sudah.
mulailah dia mengatakan begini begitu kan. Tapi kita tetap, aku bilang kita tetap pada narasi kita dari awal. Yang kita dukung adalah penegakan hukumnya. Apa yang dilakukan Miss Gosip mengajarkan kita dua hal. Yang pertama, mengajarkan pada kita begini loh prosedur yang benar. Yang kedua, begini loh mirroringnya untuk mendapatkan kesetaraan di muka hukum. Kalau di sana bisa begitu, masa kita enggak? Nah, Betul. biarkan nanti diuji sama-sama. Betul. Kita uji sama-sama. Pas di mirroring malah tantrum ya. Panik, gak cuma Gosip. tantrum. Miss Gosip semenjak Miss Gosip kejadian ini pernah di DM nggak atau dihubungi sama si Bopeng? Mana berani? Nggak berani, itu pertama kali saya up aja saya diblokir. Terus kata Kak Fitri, kenapa kau blokir? Habis itu dibuka sama dia ya kan. Nurut lagi dia. Nurut. Silakan Mr. Z, Kenapa Mr. ini Z ada- mau bicara. Silakan. Ini ada Rinda Salhuteru ini siapa? Sisterhood. Semua Sisterhood ganti. Nanti Ini aku Miss- ganti abis ini. Aku Ini harus Mr. ganti. Z, Mr. Z. Kawan kombut. Rinda, Semua gantilah. Iya, Rinda ini. Ntar aku ganti. Aku Rinda ganti. takut kalah saing sama Kanza. Kanza kan udah Kalau aku kan kadang-kadang pure blood ini. ya, kalau aku pure darah murni. Kalau mereka kan mungkin ada yang pernah menyerang jadi adik begitu. Kalau aku kan pure, beda. Ya. Nggak bisa. Dari Kanza, Saripati Kanza. ya. Dari Saripati ya Kanza. Ini kawan kombur kok jadi Salhuteru juga nih. Iya. Semua selalu teru. Sisterhood apa brotherhood ini? Community. Selalu teru community. Kalau aku nggak bisa aku pasang Salhuteru di belakang. Kamu kan pernah jadi musuh, nggak bisa, nggak pure. Bukan. Bopeng tambah tantrum. Takut aku stroke ya kan? Diseruduk nanti Miss Gosip. Aku yang nggak bisa ganti nih, bagaimana ini? Aku masih bisa. Bukan Nggak Bopeng ganti kan lah. ada, Semuanya ada selalu teru belakangnya. junjungannya juga kan. Dia. Bojul. Aku turun dulu ya. Aku ganti dulu ya. Ya, gantilah. Ih, kagak gua aja napa ya nama Salhuteru apa sih ikut-ikutan anjir. Rinda menginspirasi loh. Pokoknya aku Semua Salhuteru. ini berarti nanti aku mau bikin hashtag aja. Apa? Semua akan Salhuteru pada akhirnya. Pada waktunya, sorry. Semua akan Salhuteru pada waktunya. Enggak menyala Sampai sekarang berpecah belah. Aduh, mana dia? Kak Fitri. Cepet kali dia ganti. Oh dia udah nggak tantrumin Miss atau gimana? Nggak berani kali Miss tantrumin Miss, takut tambah Miss gas. Udah dia tantrum tadi di live-nya si Obed. Dia bilang, iya si Miss Gosip ngapain lapor ke Bepom, harusnya itu lapor ke polisi. Kenapa? Ditolak tiap laporannya lah. Aku ke polisi aja belum pernah itu. Ya kan? Aku kan pelan-pelan secara aku, kata dia kan orang bodoh, kata dia yang enggak. Iya, berjalan itu pelan-pelan. Berarti aku baru bisa merangkak ke Bepom. Nanti pelan-pelan lah merangkak aku lagi ke polisi. Kan gitu. Bener. Kalau terkait produknya pernah nggak di komen Miss Gosip? Atau gimana? Pernah. Komen. Dibilang Banyak oplos. Apa dia? Oplos. Dia bilang Kata apa? dia, Dibilang apa? karena dia tukang ngoplos soalnya. Jadi Iya. Padahal harapanku itu dia bisa memberikan penjelasan dengan edukasi kedokterannya dia, bukan bilang oh si Miss Gosip itu oplos, ini bukan seperti itu, ayo buktikan, kan gitu maksudku. Cuma dia nggak bisa membuktikan sampai hari ini, nggak ada tuh terbantahkan omonganku tentang produknya, nggak ada itu, masih dia ngalihin ke pribadi aku lah gitu. Kok dia bisa ada pikiran ke situ ya, yang oplos Karena itu itu ya? kelakuannya berarti selama ini. Harap paham aja. Iya, dia suka ngoplos berarti. Ica Salhuteru. Karena gini, kalau kita nggak pernah melakukan seperti itu, Pak Ardi, kalau kita nggak pernah melakukan seperti itu, kita nggak ada pikiran sampai ke situ. Iya, kok tiba-tiba dia bilang kayak gitu ya? Artinya orang
Ya bisa biasa mungkin kayak gitu. Itu diperbolehkan ya. Terus gini, kata teman-teman kan, Pak Ardi kata teman-teman, Miss, ternyata setelah kau berseteru dengan Doktif itu, akhirnya aku tahu. Tahu apa? Tahu kebenaran tentang Doktif. Kenapa? Dia suka fitnah, suka dusta. Kau kan belum ke Polda, belum ke Polres, belum ke mana-mana. Iya, aku bilang. Emang kau pergi belum? Kok bisa dia nuduh kayak gitu? Nggak tahu, aku bilang gitu. Nah, padahal mau keributkan itu, Miss, karena gini, kalau sampai kepolisian tidak menerima atau menolak laporan kau terus kau diusir, bakalan kami kasuskan itu kepolisiannya. Nggak boleh masalah itu. Sampai akhirnya terbilang ini, Miss, ternyata ya Fitri Sauteru tidak seburuk yang kita lihat gitu katanya, dan ternyata juga dokter detektif tidak sebaik yang kita tahu. Anjay, itu benar, anjay itu, Tapi aku mau dulu nih. Aku mau tanya sama Kanza dulu. Kanza, ini kan Kak Fitri kan mendukung apa yang dilakukan sama Miss Gosip. Nah, Kanza sebagai adiknya Fitri Salhuteru, kira-kira bagaimana? Ya aku yang terbaik dari keluargaku aja, karena aku kan berdiri atas nama keluarga gitu. Kalau kakakku jalannya bagus, aku akan dukung apapun yang kakakku lakukan gitu. Ini atas nama keluarga, bukan ikut-ikutannya kalau aku ya, gitu. Dari persaudaraan keluarga Salhuteru mendukung. Iya. Iya. Kalian punya tanggung jawab loh makin nama belakang Salhuteru itu. Justru itu, ini tanggung jawab yang sangat besar. Makanya orang itu kemana-mana menolak aku gara-gara nama besar ini gitu. Makanya kan tadi kan nggak dikasih naik, bukan di rumah bed. Kanza di boykot. Tahu Kak Fitri berantem itu bule sama Obet. Kenapa? Dia juga lihat ya gara-gara itulah, gara-gara kepanjangan dari acara tadi malam yang kita itu. Aku hari ini di roomnya si Obet udah dua kali tadi berantem. Kanza dibilang jangan naikkan Kanza, jangan naikkan pengikutnya Nepos. Aku nonton Kanza dari tadi, dari jam berapa kan lama tadi kan, dari jam berapa tadi? Jam 8. Jadi kamu gak dinaikin di sana, Kanza? Karena udah nggak bisa lagi dinaikin sana karena semuanya netizen dia itu rame tadi udah. Jangan tunggu nanti buyar semuanya buyar. Bule konsentrasi nggak boleh naikin, bule sama sekali jangan. Katanya sekarang Obet bilang gini, sekarang Obet juga bilang bahwa dia harus menjaga perasaan sahabat-sahabatnya. Aku juga gitu, maksudnya aku kan cuma pengen bersilaturahmi, main-main. Kalau pokoknya aku nggak ini gitu, nggak boleh gitu kata dia. Emang bahasan apa? Bahasan 4M lagi? Bukan? Bukan. Apapun lah mereka kan pokoknya dengan ada kan aku. naik. Tadi kan intinya tadi malam mereka naik bareng kita. Intinya nih kedua ini nih dianggap apalah gitu. Karena begini Kak Fitri, Kanza ini kan punya ini hashtag kan, Kanza Effect. Kanza Keluarga Fitri. Iya, jadi dia karena kehadiran Kanza ini mampu memporak-porandakan. Mampu porak-porandakan mereka. Iya itu katanya nggak mau. Padahal aku kan nggak kayak mereka yang datang langsung menghantam dulu. Enggak, saya cuma bilang saya keluarga Fitri. Saya maksudnya cuma mempromosikan ini loh nama keluarga, terus apapun yang dilakukan oleh keluargaku, kebaikan apa, cuma itu doang loh yang ini nggak pernah menghantam orang lawan aku kan nggak ada yang gitu-gitu. Kanza emang Kanza namamu? Iya. Oh sama nama anak aku ya. Berarti Kanza nanti ganti nama belakang juga Salhuteru. Aku kan tanpa ganti nama memang Salhuteru. Aku nggak bisa, makanya aku promosi. Darah itu mengalir. Aku kan udah buat statement juga. Air mata ini akan jatuh hanya untuk Kak Fitri doang. Mereka mengamuk loh. Jilat terus. Kok jilat? Kalau jilat itu kan tiap hari. Ini enggak. Kata-kata ini orang di bawah. Enggak. Kanza tuh di mana aja loh, di room siapa di mana aja, terus ada off kamera juga, tanpa sampai orang-orang yang terdekatku off kamera pun ini gedek sama aku gitu. Sekarang kan banyak sampai gagal fokus mau bahas kasus. Enggak banyak yang aku keponakan Fitri Salhuteru, aku ini temennya, aku tantenya, pokoknya banyak lah sekarang yang Fitri Salhuteru. Gara-gara Kanza, makanya aku aja ganti nama Kak.
Aku aja ganti Kanza nama efek. nih. Ganti nama. Aku merasa si Samira setruk nih. Jangan ada lagi Kanza katanya gitu. Nanti bisa Nggak buyar boleh apapun Kanza yang sama itu. bule. Kanza sama bule. Kalau bule masih diperbolehkan. Yang paling parah itu aku, jangan gitu. Iya. Itu aku pertama kali nonton Kanza ini yang waktu gara-gara pempek. Oh Pempeknya iya, merpati yang di Kak order. Pempek, Di Kak order. Merpati juga kalau ada aku melarikan diri gara-gara aku bilang kakak aku mau order lagi, boom dia lari loh. Kenapa? Takut dibully di sana. Padahal waktu enak hari loh itu apa? pempeknya. Enak kan? Iya aku nonton. Kak Aku nonton Fitri, itu pas dia waktu hari Kanza di apa situ. kan Kak Merpati nangis loh waktu hari apa itu live nangis ya Kanza ya? Ya karena mereka kan loh, dibully sama tuh teman-temannya gitu. Iya kasihan padahal kan. Apa salah keluarga begitu, Fitri kan membantu jualan. UMKM. Orang jualan masa nggak boleh harus pilih-pilih Fitri Suhahutaru nggak boleh beli, masa begitu? Masa ada larangan begitu? Sebetulnya sebetulnya aku tuh nggak beli Kanza bawa ke rumah aku makan enak. Ini punya siapa Kanza? Punya ada netizen Merpati enak. Aku sambil rekam, aku masukin ke TikTok kan aku biasa kalau ada yang enak aku promosiin kan. Iya, jadi Fiti. Itu salah. Nggak tahu Ya aku enggak nontonnya pas lah, pertengahan betul lah pas itu. Kak itu nangis. Jadi kalau orang yang udah kita beli, maksudnya dari keluarga kita terus dikiranya orang itu akan pindah kubu ke kita. Enggak dong, kita juga nggak belajar. Kayak gitu. Sesama teman. mereka baper Kanza. Iya, baper. Aku nonton. Apalagi ada Iya, aku itu. makin baper loh. Dengar ini, maybe iya tuh Viti Nepos aku juga lihat sekarang lagi meledak orderannya. Kan jadi banyak yang order. Alhamdulillah. Ya nggak? Alhamdulillah. Berarti kan Nepos ini mendukung dia dong. Ya nggak? Karena memang Nepos itu selalu mendukung UMKM, bener nggak Bu? Nepos mah dari dulu selalu kalau makanannya enak. Ya kita Nepos itu ada Nepos aja, singkatannya Kanza. Nenek pansos itu enggak kakak aku enggak ada nenek pansos, enggak ada keluarga aku enggak ada pansos Ih, bukan pansos dengerin ini artinya. Nepos itu artinya Nepos bukan itu. Negara perlu orang smart. Iya. Nepos. Itu Kanza. Negara perlu orang smart. Jadi gak apa-apa aku dipanggil Nepos, aku happy karena negara perlu orang kayak kita. Nepos, kalian itu semua Nepos. Karena pada smart. Hidup Nepos gitu Hidup kan. Nepos. Iya. Pokoknya tetap ya Salhuteru Sisterhood. Salhuteru Sisterhood. Sister apa sisterhood ya? Aku bentar lagi mau jualan baju. Ini captionnya, topeng munafik, sungkem dulu dong sama Nepos. Kupasang itu foto Kak Fitri yang kasih ketek buat si bopengnya ya. Astagfirullah. Semua semua di body shaming. Ketiak aku yang gak ada salah aja di body shaming sama dia. Iya. Oh, Mbak simpangnya. Tapi itu foto ketiak itu booming loh di teman-teman aku pada nge-WA. Sialan gitu. Ngakak mereka ketawa. Jadi heboh. Berarti nanti Kanza sudah naik jadi jubir nih ya. Aku kan selalu kan. Berarti kalau ada apa-apa kita tanya Kanza nanti kalau yang berurusan dengan. Nah, kemarin itu tuh ada yang bilang kenapa sih kakak kamu suka ludah kakak aku akan menjadi air skincare yang bisa melembabkan wajah kalian. Kita ngamuk lagi mereka. Yang kakak ngeludah katanya kapan itu ngeludah itu. Jadi aku bilang gitu kan gitu. Itu ngeludah aja cantik kakak aku. Jadi kan maksudnya kalau dengan perbincangan begitu mereka tuh ngamuk. Padahal kan aku nggak pernah mengintimidasi lawan kan. Cuma ngomongin kakakku tuh begini loh gitu. Mereka sensi. Aku kan sudah bilang itu trademarknya Fitri Salhuteru. Dalam setiap kasus kan selalu berbeda. Kalau yang waktu dengan NM itu miring dulu ya kan? Itu waktu di kasusnya NM. Ini sekarang yang baru ya itu itu dong. Itu trademark. Ibaratnya jadi benchmark. Kalau air ludah kakak aku tuh ibaratnya air ludah walet mahal, paham nggak sih? Wow. Walet jangan tinggi Kanza, jatuhnya nanti ngedabruk. Nggak ngedabruk dong. Kalau aku yang ngomong nggak ngedabruk dong. Justru Ya, mereka betul. gede. Kecuali kalian yang ngomong, baru tuh. Tapi mereka dengan Kanza ngomong aku adiknya Fitri Salhuteru tuh udah bikin mereka tuh murka. Mengamuk. Tanya deh sama orang-orang yang gimana kerupuk nggak boleh naik ya katanya aku tuh nggak boleh sama sekali. Nanti kalau nggak dinaikin aku ketik-ketik lah di bawah saya keluarga Fitri Salhuteru. Kalau misalnya lagi berantem ngomong Ya keluarga kalau kamu Fitri spam aja kesel dia. Spam aja gitu. Spam gitu kan. Aku adiknya Fitri Suhahutaru. Aku adiknya Boleh Fitri real juga. aja sekarang dimusuhin sama yang di sebelah gara-gara. Udah. Semua. 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 Tadi kan Pokoknya yang berantem berbalik lama arah.
Iya, Tadi pokoknya apa? berbalik arah tuh Urat. dijadiin VT semua. Enggak, Naikin komal. tadi urat lehernya bule sampai nonjol teriak-teriakan sama si Obet. Iya. Berantem sama Obet. Iya, perang. Itu ada Kak Maira nih yang selalu ada nih. Itu sekarang ini Merah si penghujat itu. pendukungnya Dokter. Maira ini yang nggak seneng banget dengan kakakku tercinta, Kak Fitri Sahutelu. Di sini. Ada di Naikin sini. dong. Dia yang bertanya tentang judol. Kakakku nggak ada judol sayang. Nih kakakku. Naikin dong biar aku jelasin tentang judol. Naikin dong. Cepet. Kita kan diskusi nggak apa-apa Kak Maira. Ada satu. Oh, Ada naikin. satu. Cepet kakakku tercinta. Nanya-nanya aja. Di private ya akunnya. Akunnya di private nggak? Di sini nggak ada. Request Kak. Nanti kita kayak ngobrol-ngobrol. Multi. Bincang 1 jam berbincang-bincang dengan keluarga Fitri Sahutelu. Apa salah gitu? Coba Kak. Bener, naikin. Nggak multi. Multi coba multi. Ya dia paling judes loh. Nggak apa-apa Kak. Ini ada kakak di sini. Naik merah. Ngobrol-ngobrol cantik loh. Enggak, dia nggak mau nanya juga. Nah kalau di framing nanti pindah kubu. Mereka tuh kan takutnya itu sih. takut duluan. Ada ini kan kemarin ada yang cerita temenku. Pokoknya kan sekarang ada yang pantau tuh roomnya Obet. Kalau misalkan misalkan siapa yang naik ke situ, Kak Fitri naik ke situ pada turun semua. Aku naik turun semua juga Kak, turun yang biasanya mereka tuh mau bercanda-canda. Udah ada yang pantau. Turun semuanya. Pokoknya Padahal ada yang kenapa? Kansa Nggak ngapa-ngapain loh. Iya. Cuma bilang dari keluarga Fitri Sahutelu doang. Terus netizen tadi gede banget. Ngapain harus sebut-sebut nama itu? Bukannya nggak disebut, itu kan memang udah keluarga. Gimana sih nggak bisa diganggu gugat? Nggak perlu kalau sebut-sebut, harus gitu. Apa sih yang bangga banget gitu? Ya, saya bangga dengan keluarga saya, keluarga besar. Gila ya. Mereka udah penggang kan, Za? Takut tuh Maira, katanya naik aja Maira, saya emang nggak gigit, saya cuma mau tahu, kamu mau nanya apa judol, kan saya jelasin. Iya, nanya judol. Simpelnya gini, kalau saya tuh terlibat bisnis haram, nggak mungkin saya naik komal, nggak mungkin. Jangan pas di luar terus. Kalau memang saya judol, bisnis judol, udah si Bopeng Mandul itu udah laporin saya tuh ke Bareskrim kalau punya temuan. Dia kan paling gedek sama saya. Udah tuh kubu Nikita Mirjani juga udah ngelaporin saya, bila perlu si Nikitanya. Dia kan berapa tahun hidup sama saya? Berteman 5 tahun. Seenggaknya masa sih kalau saya punya bisnis begitu dia nggak tahu? Pastilah dia lapor. Ya, gitu. Ada bukti. Pasti udah dibocorin. Pada gila, iya beneran. Kalau nyari yang kira-kira mau bikin orang itu kesel kayak saya ngatain si Bopeng pemeras, itu bukti. Karena ada buktinya dia meras. Dia pakai nama masyarakat meras, ada bukti. Itu Miss Gosip aja nyariin mangsa buat dia tanya. Miss Gosip masih di sini. Terima telepon nih, mental dia. Iya, enggak tapi di bawah dia. Jadi nggak usah kalian itu tutup mata, tutup telinga untuk kebenaran. Jadi Kanza tetap pertahankan Trust Sahutelu ya. Kalau aku selalu mempertahankan dimanapun, nggak off camera juga. Mantap. Jalan selalu. Sampai si bule aja sampai kemarin, udahlah Kanza, gue dengarnya katanya gitu. Aku doktrin kan, si bule selalu gitu. Dia off camera. Aku tuh tahu juga Kanza itu bela aku tuh barusan aja karena Ugin ngomong. Kalau nggak tahu aku. Nggak tahu Kak Fitrinya. Tapi Kak Fitri aku salut loh sama mentalnya Kanza ya. Dia masuk ke room Yolo Ino, ke roomnya si Mambel, tetap aku adiknya ini Fitri Sahutelu. Tapi mereka nggak kesel, makanya itu yang aku bingung. Lagi woro-woro Kak. Biar pada tahu saudaranya Fitri Sahutelu. Oh, kamu naik ke komal mereka nggak diusir? Semua orang lah, kalau aku semua tanpa terkecuali Kak. Sampai gue pernah ada yang enggak, kalau di Yolo enggak. Kalau di Yolo kenapa? Dia naik di Mambel. Di Mambel naik. Terus marah nggak mereka? Naik dia. Ada di roomnya si itu marah, yang si roomnya siapa namanya yang titik nol ya, titik nol aku di blok. Terus titik nol dilihatnya di bawah, terus dibilang naik ke atas, begitu aku udah naik langsung di blok. Itu padahal aku kan nggak pernah mengganggu orang itu,
Cuma kampanye aja, saya keluarganya Kak Fitri, udah. Mereka pengang. Satu orang aja kan saya ngobrak-abrik. Jadi masalah empek-empek Tekwan itu aku hapus aja kalau dia dibully, kasihan ya. Ntar aku hapus aja di Twitter. Enggak lah, tapi kan ada ininya juga kan. Ada apa namanya, Kan ibu penjualannya nggak juga ngetek. meningkat kan. Iya, Alah Kak, nggak apa-apa Bu. itu cuman orang-orang yang nggak suka aja Takut Kak. kasihan aja Orang-orang dianya. julid aja. Takut kasihannya dia dimusuhin sama kubunya sana kan. Sebetulnya aku tuh nggak ada ngelarang kalau mau ngebela si NM, bela aja. NM. Iya, mau ngebela siapapun silahkan aja. Tapi jangan buta gitu loh, jangan buta hati kalau mau ngebela si Bopeng ini. Bopeng ini yang menyebabkan NM dibully. Akan harus tahu. Itu Nah, contohnya itu hari dia. ini. Hari ini dia nge-share itu sayembaranya NM. Kan nggak kayak ngeledekin. Karena apa? Itu nggak mungkin ada rekaman itu. Kan kubunya pengacara Reza itu, Bang Biring itu cuma Heeh. challenge kan, nantangin, ada nggak kira-kira? Kita Benar. sudah tahu nggak akan ada. Di-share sama si Bopeng. Apa coba? Oh iya, Itu iya dia Kak Fit. maksudnya tuh. Dokter juga ngasih sayembara dia. Tadi aku dengar apa ya? Siapa yang bisa menemukan Itu nge-share. kekasihnya Dokter akan dikasih 1 miliar. Menemukan apa? Kekasihnya. Kekasih. Kekasih. Iya Kekasih. itu kan tadi aku dengar. Menemukan kekasih. Udah tahu lu mah nggak laku. Udah tahu nggak laku, dia nggak usah dicari. Jangan GR. Jangan GR, Bopeng gak ada yang mau sama lu. Lu aja dicerai berapa kali. Sinting gak ada yang mau. Dedi mah mau. Kekasih lesbi. Gak ada yang mau. Udahlah, kalau lu ada pasangan pasti lu gak begini tahu tiap lesbi hari. atau apa, nggak tahu lesbi atau apa. Cuman pas aku masuk dia lagi ngeluarin statement ya, kalau berhasil menemukan katanya pacarnya dokter kasih 1 miliar gitu, tapi nggak tahu kan ujungnya, nggak tahu. Maksudnya pas Udahlah, nggak usah dicari, nggak akan ada. Emang dia emang gak ada yang mau. Udah titik, nggak laku, nggak ada. Bang Terang, kalau semua orang jadi adanya Faisal Saiful, kita jadi apa Bang? Ya, Jadi penasehat aku aja dong. Penasehat Dari kemarin ya, kalian aja yang baru ya. Enak aja. Ini jangan ngaku-ngaku lu semua, lu kurang ajar. Kamu udah lama ya Rinda ya? Udah lama banget gua jadi adiknya. Iya pula. Cuma lupa pasang nama ya Rinda ya? Iya, gua mah kakak-kakak mulu dari kemarin. Kakak aja. Kakak spill skincare-nya dong. Lah, sejak kapan Ica ada Iya. pakai salhuteru belakangnya? Asal Sejak jangan tadi. ini aja. Sejak tadi. Nggak tadi. Enggak, asal kalian jangan ini aja, jangan kayak Emma Warokrok aja dibilang nanti udah banyak followersnya kalian berbelot ke Fitri Salhuteru katanya. Iya, emang fakir. Dia makan fakir follower. Kalau kita makan enggak, lucu-lucuan aja di sini. Seru-seruan. Seru-seruan. Nggak terlalu memikirkan follower, nggak penting juga kan, kita untuk apa? Masa Kanza katanya kita Nah. nih cuman buat cari ini kok Kanza. Nggak, kalau aku gini, kalau aku sistem gini, cari koin katanya Kanza. aku nggak lah, aku nggak pernah. Kapan aku pernah di give orang, nggak ada kan? Aku bilang nggak usah dia gitu, nggak perlu. Kalau aku Kita cuma katanya bela Kak Fitri ini karena kita cari gift kan, cari koin. Anjir, nggak, kalau aku nih, kalau aku nggak begitu. Kalau aku Tapi kan ini apa namanya, kalau Kanza hebat. Begitu dia bilang adiknya Fitri Salhuteru, Kak Fitrinya bilang iya, jadi nggak bisa dibantah. Iya. Dia ngaku-ngaku. Aku Ya kan? sambut kemarin di rumah. Iya, Adik-adikku langsung baru diiyain. pulang liburan. Apa? Di koma Jadi- juga. Jadi nggak bisa dibantah dia, udah sah lah, udah nggak bisa Sah. lagi mau di ini. Obet yang tantrum sekarang si Obet. Kenapa Obet? Obet mau tes DNA Tantrum katanya. dia nengok orang. Ini apa gara-gara bule real juga udah pindah ha, katanya. Iya, orang-orang kenapa padahal kemarin mereka yang keras menyuarakan lah, anjir kebilang Cok. Ini udah bukan masalah pribadi NM sama Fitri, ini doping beda jurusan. Kemarin kita ke Bogor, hari ini kita ke Karawang. Gila. Ternyata gampang ya membuat mereka tantrum ya. Bukan menghujat, tapi sebut nama Kak Fitri aja. Karena membenci. Tantrum. aku udah bilang kakak aku tuh Keren nih cantik, kan, ini keren. nggak ada ini yang katanya kan, makanya jangan lihat pakai Ica mata. Salhuteru, siapa emang teras Doraemon? Dia udah minta maaf sama saya, udah saya maafin.
Enggak, itu si Dokpeng bilang katanya gini ya, apa badannya Kak Fitri kata dia kan apa besar kekar mending kurusin lah. Aku bilang pas aku tahu dari Miss Gosip ternyata dia juling, pantaslah dia nggak bisa Juling. lihat postur tubuh ideal. Itu makanya Siapa? karena Siapa juling Rinda? saat Anjir, aku padahal pun baru sadar. Dokpeng besar Siapa kekar Rinda? orang dia belum pernah ketemu mungkin. Emang Siapa juling juling Rinda? ternyata. Ada fakta terbaru, dia Dokpeng juling. kata Miss Gosip Kata Miss juleng. Gosip tadi Oh, juleng. pantesan nggak buka-buka kacamata ya? Iya, Makanya kacamatanya tahu. hitam terus kan. Intinya kacamata Mama Aku kalau Juling bagian-bagian ya. fisik enggak ya kak ya. Aku mundur ya. Kalau aku nih gas aja semuanya. Intinya kacamata Mama Juling ya. Kita Soalnya aku mirroring dimarahin aja. sama dokter juga, penasehat dokter kecantikan yang sangat legend namanya dokter Titi Murtoloh. Memarahiku, jangan deh kamu ikut-ikutan begitu. Biar kalian aja gitu. Aku dengar aja kalau masalah-masalah bully-bullyin fisik. Ya kamu tetap Oh, aja iya. Tapi Fitri Kanza kami ini kan. ada dua ini loh, ada dua aliran. Satu aliran Nepos Loper, satu adiknya Salhuteru. Kalau Ya, aku jadi kalau adiknya, kau jadi aku nggak mau yang bully-bully fisik gitu. Oh, Oh, Dan aku iya. juga kalau nggak pakai kami produk kami viral gas ya. aja. Dan aku juga tidak pakai produk viral yang baru 1, 2 tahun, 3 tahun jalan, enggak. Aku pakai produk drugstore seperti L'Oréal Paris, La Roche-Posay, Oh, lo, satu lo, lo, lagi adalah lo. Nyanyi dulu, Bangsat nyanyi dulu banget deh, dirinya, nyanyi Cok. dulu. Nyanyi dulu kau Kanza. Jumbo, ya mami, dong jumbo, apa mami, badannya jangan kuat. Astagfirullah. Kamu tadi sore dicari sama Kak Fitri loh. Kak Fitri live nyari kamu. Kansa mana ya? Aku pengen dihibur sama Kansa katanya. Ya udah naik dia. Udah Oh, udah naik. naik. Udah Tadi sore. naik. Betul Sudah kan? naik. Nonton sampai habis aku Titi mandi. Murtolo itu soalnya. emang jelas dokter spesialis kulit dan kelamin beda. Nyanyi Ya, lagu lain, lagu Padang, nyanyi lagu Padang dulu. yang mana lagu Padang? Sampai kamu kan Lagunya mamanya Dinada, Emily Contessa. Judulnya. Coba sambil on cam. Aku gedein. Takut. Astagfirullah. Itu lagu Batak. Aku mau nanya sama kalian semua. Sebenarnya kalian tuh kalau perawatan tuh ke dokter mana sih? Ini bener ya, sebelum kalian Yang tahu jelas. dokter viral nih. Kalau kakak aku kan memang udah berkecimpung dengan dokter kecantikan dari dulu karena dia spesialis kan. Kalau kalian ini gimana? Aku di DRG. Hah? Kalau aku DRL, serius Aku DRL. Jadi bukan karena aku mau ngebela DRL, bukan. Berarti Memang DRL aku- baru-baru dong. Maksudnya kamu tuh nggak tahu klinik-klinik zaman dulu gitu dengan dokter Oh, kalau spesialis. yang ini zaman masih kecil, dulu enggak, Ganza. karena aku kan masih muda. Aku masih unyu-unyu Kanza. Begitu dengan dokter kecantikan tuh taunya langsung ini ya langsung apa namanya langsung DRL gitu. Nggak tahu kayak dokter Heni Nilasari spesialis kulit dan kelamin menjadi ketua. Belum lahir aku. Oh enggak ya yang Belum kayak gitu ya. lahir aku. Dokter Boyko. Dokter itu kan spesialis obgyn, obstetri dan ginekolog akhirnya ngambil seks psikolog, udah beda lagi itu Nah, terkenal kalau juga. Terus soalnya mainnya sama Kalau- tante-tante, Kanza. Siapa? Kalau aku ini Kanza, kalau aku di dokter keluarga Salhuteru. Dokter Oh dokter keluarga. ini dong, dokter Dokter COVID keluarga. spesialis akupunktur medik dong. Bangsat banget sih Haji. Semuanya jadi Salhuteru. Sial. Kita semua sekarang semua serba keluarga. Mau berobat iya. dokter keluarga. Mister, anakku nyariin. Aku Oke, turun siap. dulu ya. Oke, Oh Kak. ya, Kak Dah Fitri. semuanya. Thank you, Dah semuanya. Kak. Makan dulu bentar dulu, Dadah. bentar naik lagi. Ya, dadah. Thank you semuanya. Aku turun dulu ya, Blen ya. Terus Kanza, Ya, Mr. Z, terima kasih bagong banyak. banget dia Kak Yo, Fitri yo, turun. yo, terima kasih ya. Ada bule real Ya. tuh. Nongol. Ya bule real udah turun Bu Fitri. Ya telat. Iya Bu Fitri udah turun. Dicari sama Jojo Tapi dia. gue Jojo mau tidur. sukanya sama Buleril nih ini dia. Apa Dia tuh? orangnya pertama tegas, terus dia berani melantem, kalau iya dia iya, kalau enggak dia enggak. Kayak kemarin kan dia bilang kalau misalkan apa permasalahan dia mau silaturahmi ke Kak Fitri segala macam, ya itu kan pribadi orang kata dia kayak gitu kan. Terus dia kan dibilang sama Emma Waroka, iya giliran udah naik apanya followersnya udah pada pindah haluan, udah nggak lagi sama Nikmir. Gue bilang kalau masalah Nikmir mungkin mereka masih tetap, gue bilangnya, tapi kalau perseteruan perihal Doktip sama Nepos yang kalian bilang itu, ya orang bakalan pilih Nepos karena Dokpeng banyak bohongnya, banyak nipunya.
Sekarang Abang ini aja Patah. kita panggil yang di bawah-bawah, yang pendukung ngedokpeng mana suruh naik. Aku. Ada yang mau berdebat Aku. nggak? Ajak Dedi lah. Itu kan Nah, ada Dedi nggak mau kalau ada Bang Terang. Dikomenin sama Bang Terang di VT. Kirain tuh Bang Terang sama Dedi loh. Ternyata beda ya. dikit dia tuh enggak Indigo Universal itu nama si Dedi. Itu Bang Terang, si Indigo Bang Terang. Pokoknya PT dia ngebahas tentang dokpeng aja kerjanya. Temannya Nia itu. Ya kami kalau masalah yang kasus pindah kami searah Mas Bersatu Indigo. sama sama Rinda Tiba-tiba- tuh. Ya Rin? Apa Kak? Kita kalau di kasus pindah bersatu ya kan Rin? Oh bersatu kami. Kami Power Rangers. Aku Digo, Rinda, sama Natel bersatu tuh. Cuma mereka tidak beralih Kalau ke aku ini di semua kasus sama Bang Terang. satu Rinda yang pindah ke skincare si itu Hanya siapa? pikiran yang mempersatukan kita. Jamilah ya. Armi. Iya Jamilah. Bang, Bang Terang. Lu nggak minta maaf? Ya ini meninggal. Iya meninggal dia, innalillahi. Udah ngata-ngatain Bang. Meninggalnya di dalam kan, tahu di dalam. Iya, di Penjerong katanya. Habis ini laporan kan dia. Tapi kan keluarganya menuntut lo di visum loh. Menuntut di visum karena dipikir diduga Siapa diracun. yang mau gebukin orang udah tua kaki kayak gitu Diracun, diduga diracun, tapi tidak tahu ya, ini baru diduga. Jadi Bang otopsi Terang aja. aja nih yang Bang Terang jelasin lah. Bang Terang kan pihak keluarga Yaimin. Gue sahara banget orangnya. Anjay. Dulu ya aku pikir Bang Terang sama Bang Delong tuh orang yang sama loh dulu. Beda. Beda lah. Beda, suaranya juga beda. Enggak, dulu kan waktu aku masih di grup sebelah, aku pikir Bang Terang, Bang Delong tuh sama. Tapi Kak Kerupuk, Kak Ica sama Bang Blen sama yang lain, kalian ini kata Dede ada dendam pribadi sama Dokpeng ya? Hah? Kenal aja Kunda. Kenal aja enggak? Katanya ada masalah pribadi, makanya Siapa yang kalian menyerang Dokpeng. Enggak, Dedi tuh semenjak mendukung si Dokpeng tuh agak lain pikirannya juga. Berubah gitu loh. Iya, Kata Bang Terang apa di komen? Cacat logika. udah mulai berpikiran aneh-aneh. Enggak ada. Tadi malam kan aku juga dapat kabar dari orang kan. Dedi diagung-agungin di sana katanya, dipuja-puja sama dokter bilang gitu kan. Iya, selalu kalau dikit-dikit ngomongnya pasal sekian, padahal nggak kena semua anjing masa. Iya. Kalau aku sih Ada lo yang kena mental juga lo kan. Di Rinda tuh gara-garanya suka ngomong stem cell. Kan temen kita suka ngomong stem cell tuh. Mampus kalau lu dibalikin apa itu stem cell, gue bilang gitu. Si Rinda gue dengerin katanya. Kan Digo kan kalau ngomong stem cell. Sudah pernah Atau lah si diinjeksi stem Indigo, cell mending belum? balik aja ke kasusnya pindah Cirebon si Indigo. Gak usah sosokan skincare deh. Biarin aja Dedi. Mungkin kalau Dedi kan buat nepungin donat pakai skincare nggak masalah. anjay. Anjing mulut Rinda. Kalau Digo tuh sebenarnya nggak banyak ngomong dia tuh orangnya. Dari dulu kita kenal dia ya Rin. Iya, tapi dia bikin PT mulu. Iya, semenjak di sini. Iya, VT-nya keluar terus. Dia. Jengah Dulu dia nggak mulu. pernah Gue on cam lihat loh. dia dikit-dikit dia. Males banget gue bilang. Enggak, dulu dia nggak Pengen pernah on goblok. cam loh. Dulu nggak pernah on cam, lepas ngulik kasus skincare baru dia on cam. Kita ada 2 nih skincare kita urusin. 3 sama Miss Gosip. Tapi beda-beda Satu. substansi. Satu apa? DRG kan? 2. DRL, tapi substansinya beda. Kita tidak masuk ke perkara. Kita masuk ke penegakan hukumnya. 3 Miss Gosip. Miss Gosip. Nah, kalau Miss Gosip ini kita masuk ke perkaranya. Karena kita tahu. Karena buktinya jelas. Kenapa aku tidak mau masuk yang pertama? Ya, monopoli informasi. Aku tidak suka. Coba perhatikan. Ada nggak dari pihak DRL yang punya statement? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Karena PH-nya juga nggak ngomong di media. Gitu loh. Jadi kalau informasinya cuma satu, itu aja muter-muter, kita nggak dapat sumber yang komprehensif.
Mau berdebat apa yang mau didebatkan? Bosan juga kan. Ya akhirnya kan informasi itu tuh aja. Apalagi di awal sudah ada fakta yang ditutupi. Soal pelapor. Pelapor dibilang apa hubungannya dengan pelapor? Ini bukan soal pelapornya. Ini soal fakta yang disembunyikan. Gitu loh. Betul. Kalau subjek hukumnya aja udah beda, masa kita mau berdebat lagi? Dari Aku nggak sana aja udah nggak banyak ini. bohongnya, mau gimana? Iya, di awal udah nggak betul gitu loh. Makanya kita bilang, waktu itu kita bilang kan, ini kasus ini memang ada, tapi dipaksakan. Nah, tengoklah nanti, sekelas Polda Metro Jaya loh, pelimpahan berkas P18. Diterima, tapi nggak lengkap. Halo Dokter Janet. Halo Dokter Malam. Janet, malam ini Malam. Dokter Janet ini dokter idolaku memang. Malam deh. Kenapa? Habis dia ngejelasin apa Dokter namanya Janet kan ribeskin, kalau malam dia baru bangun. ngejelasin ribeskin. Dia kayak ini loh, tahu nggak kalau yang Mana cantik banget yang lagi. suka ini, yang suka Bening. dulu tahu kan ada acara di TV yang nge-reveal trik sulap, tahu nggak? Pakai topeng itu. Nah ini Dokter Janet sekarang Oh, iya. nge-reveal tuh, membongkar trik. Nah, tuh dia bikin video. Tapi aku ini ya ke Dokter Janet ya. Dokter Janet walaupun diserang-serang sama si Dokpeng, katanya apa namanya, apa Jenazah. mati kutu pas jumpa sama Dokpeng, Ayam sayur. itu aku agak kesal sih. Coba Dokter Janet, emang iya dokter, pas waktu jumpa sama si Samiri Dajjal itu dokter katanya diam aja mati kutu kata dia. Nah, kan kita itu jadi orang kan profesional ya. Kita ini diundang dalam acara apa, kan gitu. Ya kan? Kita itu Lo belum kita lihat itu Rinda lo belum lihat Dokter Janet ngamuk ya? Ngamuk tuh dia. bukan ngamuk, Udah, tapi aku udah lihat mentertawakan. yang sama Bang Dedi. Bukan ngamuk, tapi ngeledek, mentertawakan Iya, dia, iya. gitu, ya kan? Jadi kan ceritanya itu kan akhir tahun kemarin, itu kan setiap tahun kan kami dokter-dokter kecantikan ini mengadakan seminar tentang kecantikan lah ya, ibu-ibu baru, alat-alat baru kan gitu. Nah itu kami diundang selaku influencer gitu dengan saya kan memang masih salah satu panitia di situ. Begitu. Kalau si Topeng kan nggak pernah berani datang gitu sejak kasus dengan teman-teman Perdesti itu dia kan nggak pernah berani datang di acara Perdesti begitu. Nah itu teman saya mengadakan pertemuan para influencer. Tujuannya adalah memberitakan bahwa ini loh dokter-dokter Indonesia punya kompetensi, punya kemampuan yang nggak kalah gitu dengan luar negeri gitu. Dan juga kita diminta untuk mempromosikan ada kursus-kursus, bahkan nanti kita ada mengadakan sekolah spesialis untuk kecantikan kan begitu. Jadi kan itu kan materinya hal yang penting kan ya, hal yang penting ini kan kita menyimak dong, kita kan menyimak gitu kan. Nah kita kan ya secara profesional kita diundang ya kita harus sopan dong dengan yang mengundang gitu kan. Nah kalau dia kan mulutnya comel gitu, ngomong ngoceh gini gitu kan. Kalau saya kan orangnya lebih istilahnya apa ya, lebih nggak banyak bicara kan kalau nggak ditanya gitu. Gitu kan, saya kan orangnya lebih banyak diem kan. Kalau dia kan orangnya comel begini mana ini yang ijazah palsu mana ini gitu. Ya kan, lah kita kan nggak merasa ijazah kita palsu, kita kan ijazah kita asli. Jadi Tapi ya memang kalau ngapain? bibir tipis tuh memang julid memang. Mulutnya kan kecil Jadi memang dan kita julid. ya nggak nanggepin dong, teman-teman juga nggak pernah nanggepin kan, cuma lihat-lihatan aja gitu, walaupun teman-teman tahu karakter dia gitu. Nah itu aja sih. Jadi ya kita memang nggak membahas huru-hara skincare. Iya kan, terus sesuai tema. Sesuai tema dong. Kita ya jadi orang kan profesional gitu, ya kan. Dan juga kan saya merasa nggak ada masalah pribadi dengan dia. Saya tuh nggak ada masalah pribadi, ya kan. Kita kan ya itu tadi saya katakan profesional. Kita
bukan orangnya yang kita benci, tapi informasi, cara-caranya yang kita counter, ya, yang kita bantah bahwa apa yang dia lakukan itu, informasi yang dia beritakan itu tidak benar, kan gitu, ya kan? Tapi secara pribadi ya sebenarnya nggak ada masalah dengan dia. Harusnya justru dia yang marah dong dengan saya, karena sayalah salah satu orang yang terutama yang membongkar kasus pemerasan ini, baik NM maupun si Dok Kutip ini. Si Dok Kutip ini kan mencoba melakukan upaya pemerasan sebesar 20M, ya kan? Nah, itu Dokter Resa itu menemui saya. Begitu. Kalau si NM kan sudah dibayar tuh 4M. Tinggal si Topeng itu minta 20M gitu kan. Nah, dia ketemulah dengan saya, "Dok, ini gimana?" gitu. "Wah, ya nggak bisa dong," saya bilang begitu. "Lawan," saya bilang begitu. "Lawan?" "Iya, lawan," gitu. Jadi kalau Dokter Resa itu, ya mungkin Gusti Allah mengizinkan Dokter Resa ketemu saya. Coba kalau Dokter Resa nggak ketemu saya, itu bisa dicicil itu sama Dokter Resa, bisa dibayar itu. Karena Dokter Resa tuh tipikalnya orang yang penakut, yang nggak mau ribut, yang penakut gitu, ya kan? Kalau saya ya kadang gini loh, kadang orang kalau yang bermasalah itu nggak bisa berpikir dengan jernih. Betul. Iya kan, kalau orang yang lagi bermasalah itu kan kalut ya, waduh perusahaan itu mau dihancurin, panik, nangis gitu kan, seperti dokter Mufid bilang, "Dia Dok nangis terus Dok," gitu. Padahal tuh saya itu nggak kenal loh yang namanya Dokter Resa tuh nggak kenal, cuman ya sering lihat dia di sosmed gitu, nggak kenal begitu. Tapi ya itulah Tuhan mengizinkan kita bertemu, padahal itu acara sudah hari terakhir dan jam-jam mau pulang lagi. Last minute lagi dia ketemu saya. Terus saya bilang, "Yaudahlah kita cari tempat, cari waktu kita ketemu," gitu. Terus besoknya dia kontak saya, "Dok, saya minta ketemu," gitu. Ya kita kasih motivasi dong, jangan kalau kamu seperti itu, ya sampai kapan kamu mau diperas orang? Saya bilang begitu, kamu ini sedang dibunuh karaktermu, dibunuh bisnismu, dibunuh keluargamu, kan itu secara ini ya, secara tanda kutip ya, artinya usahanya dia segala macam, karakternya itu semua lagi dibunuh. Saya bilang begitu, kamu harus lawan, tapi dihancurkan begitu. Jadi kalau orangnya yang harusnya marah itu bukan saya loh, yang harusnya marah itu dia, saya yang membongkar semua itu gitu. Jadi kalau dia yang misalnya ayam sayur, ya harusnya dia, kenapa dia ketemu saya dia nggak marah-marah. Tapi iya kan? teman-teman tuh ini percaya nggak? Kalau nanti sudah di LP ya sama Miss Gosip, kasusnya DRL ini sepi. Iya. Orang lebih pasti. banyak ngelihat kasusnya yang dilaporin sama Miss Gosip karena lebih mudah karena substansi perkaranya lebih gampang. Kasus pelaporannya Miss Gosip itu masih terlalu jauh, masih lama nanti itu. Ya sebulan 2 bulan aja belum tentu. Ya kayak kasusnya DRL sama ini sudah berapa tahun? Kan sudah tahun 2025 awal, 2024 akhir. Ya kan, dan juga kasusnya ini si siapa itu SS, ini kan 2025 awal. Itu baru sekarang persidangannya kan ini aja belum apa-apa. Karena begini, kalau kasusnya DRL itu jelimet, masyarakat itu nggak ngelihat substansi perkaranya apa.